Oke guys, bertemu lagi dengan saya, Joka Coffee. Ya. Nah, hari ini kita akan bercerita kenapa kopi Coka merupakan saksi sejarah peradaban suku Dayak di Kalimantan. Bagaimana ada tanaman kopi excelsa di Seikemangkus, Kabupaten Gunung Mas. Kalangan masyarakat menyebutnya kopi Coka, yaitu kopi Kalimantan. Tanaman kopi itu sendiri itu berasal dari benua Afrika, wilayah Ethiopia. Kemudian kopi dibawa oleh pedagang Arab. Bangsa Eropa lah yang menyebarkannya ke seluruh dunia. Nah, seperti kita ketahui, Belanda melalui VOC resmi didirikan oleh pemerintah Belanda di Batavia yang kita kenal sekarang itu adalah Jakarta. VOC memiliki pengaruh yang besar memonopoli perdagangan rempah-rempah, membangun pos-pos perdagangan dan bahkan memerintah di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia loh guys. Tidak terlepas dari semangat penjelajah samudera, yaitu gospel, glory, dan gold. Berkisar antara tahun 1812 sampai 1930-an. Nah, disitulah muncul cerita suku bangsa Belanda di Kalimantan. Sangat erat kaitannya dengan sejarah penyebaran agama Kristen dan sekolah rakyat atau sekolah mula-mula peradaban modern masuk ke tanah Dayak. Bukti nyatanya adalah pendirian gereja Mandomai, yaitu kini dikenal sebagai gereja Immanuel Mandomai. Memiliki sejarah panjang dan cikal bakal gereja Kalimantan Evangelis. Didirikan pada tahun 1855, gereja ini menjadi tempat awal penyebaran agama Kristen di Kalimantan Tengah loh, yang berada di Kabupaten Kapuas. Bangsawan Belanda yang mendirikan sekolah pertama di Mandomai itu adalah misioner Hendrik. Nah, tahu nggak? Pada tahun 1894, pemerintah Hindia Belanda memprakarsai penyelenggaraan rapat tumbang Anoy. Anehnya, rapat tumbang Anoy suku Dayak ini diadakan di pedalaman Kalimantan loh guys, yaitu di pedalaman Kalimantan Tengah saat ini. Itu disebabkan karena banyak tragedi yang tidak menyenangkan bagi para misionaris dan kurangnya diplomasi pemerintahan Hindia Belanda. Rapat tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh penting dari berbagai suku Dayak dan perwakilan dari pihak kolonial yang dihadiri oleh sekitar 1000-an orang dari 152 suku Dayak seluruh dunia, termasuk perwakilan dari wilayah Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Merupakan pertemuan damai antara pihak kolonial dengan berbagai suku Dayak untuk mencapai kesepakatan seperti mengakhiri perang antar suku, menghentikan tradisi mengayau. Mengayau itu adalah tradisi pemotongan kepala. Dan mengakui hukum adat Dayak. Nah, oleh karena itu, informasi dari daerah distrik Amandit itulah ekspedisi dimulai di daerah Sungai Dayak Kecil, jalur Sungai Kahayan yang dilakukan oleh bangsawan Belanda yang bernama Swartner. Berdasarkan catatan buku Borneo II yang diterbitkan bahwa pada tahun 1847, Swartner pernah mengunjungi hulu Sungai Kahayan dan menemui penduduk lokal yang sedang mengeruk pasir di daerah dasar sungai untuk mendapatkan emas. Catatan Swartner ini menjadi sumber pertama yang merujuk langsung aktivitas pertambangan emas pertama di wilayah Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Nah, singkat cerita, kemudian sekitar awal tahun 1900-an, ekspedisi bangsawan Belanda untuk menemukan sumber daerah penghasil emas di hulu Sungai Dayak Kecil. Sungai Rungan adalah cabang anak Sungai Kahayan. Nah,
Desa Sumur Mas yang saat ini menjadi wilayah Kecamatan Tewa, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, atau sebagai tempat ditemukannya tambang emas Belanda adalah desa paling ujung di Dasrungan. Bukti sejarahnya ada peninggalan berupa tower cerobong asap pabrik emas Wilhelmina. Yang jadi pertanyaan adalah harus melakukan ekspedisi melalui Dasrungan. Padahal ekspedisi awal mereka melalui Sungai Kahayan, guys. Tahu nggak kenapa? Karena pada zamannya transportasi terbaik adalah jalur sungai terdekat. Sehingga untuk mengamankan dan memuluskan jalur transportasi, menjamin keamanan arus barang dan jasa, kegiatan aktivitas VOC pada saat itu, perlu adanya diplomasi ke setiap desa di jalur Sungai Rungan. Begitu. Itulah kenapa nama Kabupaten Gunung Mas saat ini diambil itu berasal dari nama bukit atau gunung tempat penambangan emas kerajaan Belanda Wilhelmina tersebut. Dalam ekspedisi ketika menemukan desa dengan jumlah masyarakat cukup banyak, maka mereka akan tinggal menetap dan mendirikan kantor administrasi, sehingga mendirikan sekolah, gereja. Nah, ini yang menjelaskan bahwa proses diplomasi kedekatan yang dijalin itu sangat lama, bahkan bertahun-tahun loh. Dari situlah awal mula sekolah rakyat dan gereja-gereja muncul di berbagai desa seperti Parempe, Tumbang Bunut, Tumbang Melahui, dan Desa Sumur Mas. Yang saat ini adalah semuanya itu adalah wilayah dari Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Bagaimana cara mereka berdiplomasi ke orang-orang Dayak di daerah das aliran Sungai Rungan? Tahu nggak ternyata mereka dengan apa mereka bisa masuk? Pendekatan mereka dengan membawa kopi loh guys. Oleh karena itulah kenapa kopi merupakan saksi sejarah peradaban suku Dayak. Karena kopi bukan hanya sekedar biji atau komoditas perkebunan saja, namun telah sejak berabad-abad menjadi sarana diplomasi, bahan komunikasi yang efektif yang tidak dapat ditolak oleh semua kalangan. Tanpa rasa pahit, maka arti kenikmatan kopi sejatinya tiada berarti. Ini merupakan anugerah ilahi ciptaan Tuhan. Kopi dan karet merambung, atau saat ini yang kita kenal adalah pohon beringin. Kemudian juga mereka membuat cengkeh, kemiri untuk diberikan bibit kepada masyarakat sepanjangan aliran Sungai Rungan. Mereka juga membagikan hewan kerbau kepada masyarakat untuk dibudidayakan. Orang tua saya dulu pernah bercerita dari nenek kakeknya bahwa ada sebuah kandang kerbau di desa Tumbang Jutu dan juga kebun kopi yang diprakarsai oleh orang Belanda. Nah, di sepanjang kebun dan kandang kerbau tersebut ditanami pohon beringin keliling guys. Mendengar burung hantu bersuara pada malam hari sehingga masyarakat sekitar sangat takut ke wilayah belakang. Nah, getahnya itu dipakai untuk kebutuhan industri kolonial. Kenapa sih orang Asia Tenggara itu mulai dari Vietnam, Thailand, Indonesia, kebanyakan pasti takut dengan namanya pohon beringin guys. Menarik kan? Jadi kalau kita lihat juga ya, semua aset pemerintahan Belanda kolonial di Indonesia pasti banyak pohon beringin kan? Sebenarnya itu sebuah propaganda. Karena masyarakat di Asia Tenggara ini sangat erat dengan kehidupan alam ya guys. Sehingga mereka bisa melindungi aset-aset strategis mereka yang ada di Indonesia saat itu. Begitulah cerita diselipkan. Oleh karena itu, dengan cerita di atas, kita sebagai generasi saat ini yang menikmati perubahan dan kemajuan zaman, jangan lupakan sejarah, karena syarat akan nilai kemanusiaan dan membawa perubahan pada peradaban saat ini, terkhusus bagi orang Dayak, Bumi Habangkalan Penyam Karuhei Tatau. Nah, selesailah cerita kita tentang sejarah adanya kopi di Kalimantan.